Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Kadang kita tuh bingung ya pas mau beli storage sama-sama 1 TB, sama-sama PCIe Gen 4, tapi kok harganya beda-beda. Apa sih teknologi yang ditawarkan di dalamnya? Kelebihan dan kekurangannya tuh apa aja gitu. Terus kebutuhannya yang pas untuk kita tuh yang mana? Yang murah, yang sedang, apa yang mahal gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya punya 3 sampelnya supaya nantinya jadi jauh lebih terukur ya. Ini 1 TB sama-sama semuanya, tapi harganya beda-beda. Wih, keren gitu ya. Tapi di sini saya akan sedikit dulu flashback atau sedikit penjelasan dulu ya tentang basic NAND flash. Dulu tuh kan ada basic SLC, MLC, TLC, dan QLC. SLC di sini tuh sistem kerjanya hanya menyimpan 1 bit data ke sel memori sehingga transfer datanya cepat. Bayangkan jika kita punya kotak surat dengan hanya 2 warna saja, merah atau hijau. Jadi kemungkinannya antara 0 dan 1. Jadi penyimpanan jauh lebih cepat dan kekurangannya harganya cukup mahal. Kalau 3 cell sama quad cell gitu disimpannya 3 kali 1, 2, 3. Sedangkan 1 sel memiliki 8 kemungkinan nilai. Bisa 000, 001, 010, akhirnya lebih lambat untuk melakukan transfer baca tulis. Bahkan jika quad cell menyimpan 4 bit data setiap sel memorinya, punya kemungkinannya lebih besar, 16 nilai. Ini bakalan semakin lambat karena harus melakukan banyak langkah. Nah, kelebihannya TLC dan QLC harganya murah dibandingkan dengan basic SLC. Ya makanya di sini kebanyakan brand-brand NVMe yang di e-commerce di Indonesia yang biasa kita beli gitu ya, kebanyakan menggunakan metode basisnya TLC atau QLC. Ya alasannya nggak ada lagi, supaya murah gitu ya dan terjangkau bisa kita beli. Tapi ya produsen-produsen NVMe itu terus mengembangkan teknologinya dan berpikir gimana sih caranya supaya kita mendapatkan kecepatan yang SLC itu ya cepat ya, tapi dengan harga yang murah. Nah, ini yang menarik ya. Makanya di beberapa produsen NVMe ya khususnya Adata punya teknologi yang baru sekarang. Nanti teknologinya ada di sini. Sekarang kita akan langsung aja lihat teknologi apa sih itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi ya keuntungannya mah sama kita-kita juga gitu ya. Bisa punya NVMe yang kenceng tapi dengan harga yang murah gitu. Oke, kita langsung saja gas ke 3 produk dari Adata ini. Let's go. Mulai dari yang pertama dulu, ini si Gemic S70 Blade 1 TB PCIe 4.0 dengan basic NAND-nya tuh TLC. Punya teknologi chip DRAM cache yang besar di dalamnya ya. Jadi dia tuh punya kecepatan yang super kenceng untuk PCIe Gen 4x4. Read-nya di sini diklaim 7400 MB/s dan untuk write-nya di 6800 MB/s. Terus harga yang ditawarkan di awal tahun 2025 ini sekitar 1,2 sampai 1,3 jutaan. Ini kan harganya tinggi ya untuk 1 TB. Oke, kita lihat lagi yang lebih murah karena ini kemahalan katanya. Oke, kita lihat yang lebih murah ini di pasaran dibanderol 850 ribuan ya. Ini adalah Legend 850 Lite yang 1 TB. Sama ini PCIe 4.0 dengan basicnya juga sama ya. NAND TLC juga, yang membedakan dia tuh tidak ada DRAM cache-nya. Makanya hanya dilengkapi dengan teknologi yang baru kemarin juga ya, HMB, Host Memory Buffer, yang fungsinya ya sama juga seperti si DRAM cache juga ya untuk mempercepat kinerja transfer SSD-nya. Tapi bedanya si HMB ini tuh bekerja memanfaatkan bagian RAM sistem PC utama kita sebagai cache untuk mempercepat kinerja si transfer datanya. Dan ini kecepatannya tuh hanya 5000 MB/s aja untuk read-nya dan untuk write-nya di 4200 MB/s. Ya tentunya lebih rendah dibandingkan si S70 Blade ini. Ya memang sih banyak faktor ya, bukan hanya dari DRAM cache-nya aja. Faktornya bisa dari grade controller yang digunakannya, terus dari chip NAND flash yang digunakan pada Legend 850 Lite ini gitu. Jadi banyak faktor lah sebetulnya gitu. Tapi di sini yang membedakan yang dibahasnya ya, perbedaan dari chip DRAM cache-nya yang tidak ada. Jadi harganya lebih murah dan kecepatannya tuh lebih pelan. Intinya seperti itu. Nah, ini yang paling menarik ya. Sekarang tuh ada teknologi baru yang lebih modern.
yakni SLC casing dan HMB dikombinasikan pada Adata Legend 900 yang 1 TB ini. Ini juga sama PCIe 4.0 juga dengan basic NAND TLC. Terus di sini juga tanpa ada chip DRAM cache-nya juga, sehingga harganya tuh jauh lebih murah. Ya ini sekitar 900 ribuan. Tapi speednya kenceng, sama ya. Speed read-nya di 7000 MB per second dan untuk write-nya di 5400 MB per second. Harganya cuman 900 ribuan. Loh, kok bisa gitu ya? Harganya lebih murah tapi kecepatannya tetap maksimal. Ini jawabannya gitu ya. Karena ya tadi kombinasi teknik antara HMB dan SLC casing yang diterapkan pada Adata Legend 900 ini. Nah, SLC casing ini memanfaatkan bagian dari NAND flash sebagai cache, jadi tidak terlihat. Berbeda dengan yang chip NAND DRAM cache yang ada di dalam si S70 Blade ini. Ini tuh kan ada ya terlihat untuk si DRAM cache-nya yang bisa membuat kecepatan si NVMe ini tuh jadi lebih maksimal. Tapi kalau teknologi SLC casing ini tuh tidak terlihat. Dia tuh bekerja di dalam NAND flash khusus yang punya basic TLC, tapi disematkan teknologi SLC di dalamnya sehingga bisa lebih cepat untuk bisa mentransfer data. Jadi hal ini tuh bertujuan untuk memberikan kecepatan yang lebih tinggi daripada NAND yang biasa. Makanya di sini tuh Adata ya di pabriknya tuh membuat NAND khusus untuk metode ini, untuk kedua teknologi ini bisa berkolaborasi sehingga biaya produksi tuh jauh lebih murah dan kecepatan tuh tetap maksimal. Oke, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Sekarang kita akan masuk ke pengujiannya. Kita akan tes dan nanti bakalan lebih jelas kalau misalkan kita lihat hasil pengujiannya. Let's go. Oke, kita akan masuk ke pengujian. Pertama, tes Crystal DiskMark untuk membuktikan klaim speed read dan write si Legend 900 tuh benar atau enggak. Dan memang terbukti read-nya ini bisa menyentuh di 7127 MB per second, write-nya di 5924 MB per second. Tapi untuk panas, NVMe ini maksimum di 59 derajat Celcius. Untuk Legend 850 Lite mendapatkan speed read-nya hanya 5266 MB per second, write-nya di 4892 MB per second, dan panas maksimum terlihat di HW Info menunjukkan 44 derajat Celcius. Lanjut untuk S70 Blade yang ada DRAM cache-nya, speed read di 7457 MB per second, write-nya 6606 MB per second, dengan panas maksimum menunjukkan di HW Info 48 derajat Celcius. Masuk ke pengujian kedua, kita tes Coffee file sebesar 100 GB NVMe Gen 4 ke NVMe Gen 4. Hasil tes ini saya compare tanpa dipercepat videonya, jadi bisa real time terlihat di videonya. Oke, yang paling atas ini kecepatan Legend 900. Rata-rata kecepatannya di 2,9 GB per second. Lalu untuk di tengah Legend 850 Lite rata-rata kecepatannya 2,8 GB per second. Dan yang paling bawah S70 Blade rata-rata kecepatannya 3,1 GB per second. Tapi semuanya ini menyelesaikan transfer di bawah 30 detik. Walaupun untuk S70 Blade selesai lebih dulu, disusul Legend 900, dan yang terakhir selesai beda tipis ya Legend 850 Lite. Pengujian ketiga atau benchmark, di awal transfer file kecil, semua NVMe mendapatkan kecepatan sama. Yang konsisten hanya kecepatan read-write di S70 Blade aja. Yang lainnya ya naik turun. Kalau melihat hasil tes tadi, kombinasi teknik antara HMB dan SLC cache membuat SSD itu menjadi lebih kencang, walaupun tanpa chip DRAM cache. Namun suhu terlihat lebih tinggi, ya bisa jadi NAND flash bekerja lebih ekstra. Yang penting masih di bawah batas toleransi 70 derajat Celcius, ini masih aman. Digunakan di PC, laptop, bahkan di PlayStation 5 juga dengan heatsink bawaan, ini udah lebih dari cukup. Nah, gimana setelah tadi melihat pengujiannya? Mudah-mudahan bisa terilustrasi ya. Jadi kesimpulannya, intinya ya, NVMe yang menggunakan HMB dan SLC cache pada NVMe SSD adalah sebuah kombinasi yang efektif untuk bisa memberikan kinerja yang jauh lebih tinggi pada SSD tanpa harus menambah biaya yang besar. Jadi SSD dengan kedua teknologi ini tuh akan menawarkan kecepatan baca tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan SSD yang hanya menggunakan satu teknologi tersebut aja.
Ya, serta lebih jauh terjangkau lah ya daripada SSD dengan yang adanya chip DRAM cache yang terpisah. Jadi sebetulnya sama-sama aja, seperti HMB, SLC casing, atau DRAM cache itu fungsinya sama-sama aja untuk bisa mempercepat proses data dalam sebuah SSD, ya khususnya di NVMe ini. Cuman kalau misalkan yang DRAM cache ini tuh fisiknya terlihat ada di dalam si NVMe-nya dan harus membutuhkan biaya yang lebih karena harus membeli DRAM cache-nya gitu. Jadi harganya lebih mahal ya, kecepatannya juga lebih kencang. Terus HMB ini tuh host memory buffer. Ya memang ini tidak terlihat juga, tapi menggunakan memori RAM PC utama kita untuk bisa membantu mempercepat kinerja transfer data pada sebuah SSD. Nah, terus SLC casing ini. Nah, SLC casing ini tuh memang tidak terlihat fisiknya karena ada di dalam NAND flash, tapi fungsinya bisa terasa. Jadi si NVMe itu jauh lebih kenceng, apalagi ketika diduetkan dengan teknologi HMB, sehingga menghasilkan NVMe atau SSD yang punya kecepatan tinggi atau maksimal, tapi pembiayaan produksi itu jauh lebih murah. Makanya di sini hadir si Adata Legend 900 dengan teknologi baru ya. Dua teknologi digabungkan di sini menjadilah NVMe yang super kencang dengan harga yang murah. Ya, intinya seperti itulah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.